Bagaimana mungkin orang yang tidak jelas kapasitasnya, tidak jelas kualitasnya, tidak jelas etikabilitasnya, maju karena putusan lobby-lobby dari pamannya yang kemudian terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan lain sebagainya, tiba-tiba dijadikan wakil presiden. Ada memang yang mendukungnya itu elit-elit politik yang merasa diuntungkan dengan penguasa atau kekuasaan hari ini. Dapat informasi, Budiari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital dari akun Fufafa ini. Ya, sebenarnya sudah terhapus kan, Pram? Tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Gue nggak nanya siapa. Ya. Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. Nah, tapi ada juga upaya dari, yang gue dengar ada upaya lain dari Jokowi untuk melindungi Gibran. Itu yang terutama terkait dengan PDIP. Ya, betul. Ya. Kita bicara mengenai perkembangan Gibran Raka Buming Raka ya. Setelah hari ini pasukan Berani Mati tidak muncul, entah karena uangnya sudah cair atau bagaimana ya. Kita tahulah yang namanya masa-masa yang digerakkan itu, masa bayaran itu ya, kalau tak ada uangnya tak jalan dia ya. Atau kadang-kadang uangnya diembar tetapi orangnya kagak muncul ya. Jadi saudara sekalian, ini ada viral ya hari ini hashtag mengenai Fufafa ya. Jadi tagar Gibran bocil pengecut menggema di medsos. Nah, udah tak bisa mengelak lagi dia ya. Jadi YNTKTS tidak berlaku ya. Ya ndak tahu kok tanya saya ya. YNTKTS. Jadi saudara sekalian coba kita bacakan ya. Tagar @Gibran bocil pengecut menggema di medsos. Dilansir oleh republikmerdeka.online ya, rmol.id ya. Coba kita lihat ya, kita bacakan. Republik Merdeka, akun Kaskus Fufafa yang dicurigai milik Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka masih menjadi perbincangan panas warganet. Pada Minggu pagi 22 September, tagar Gibran bocil pengecut menggema di akun media sosial X, dulu Twitter. Tagar tersebut menjadi trending topik dengan 10.900 postingan. Jika Gibran gentleman mengakui akun Fufafa miliknya, maka rakyat tidak akan merasa dikibuli. Namun, nyata @Gibran bocil pengecut, jika demikian, si @Gibran bocil pengecut wajib di-impeach bila terbukti melanggar pasal 169 huruf E dan J tulis warganet. Beda perlakuan, dulu polisi cepat tangkap MCA karena menghina Jokowi. Sekarang Fufafa kok adem ayem. Polri dan Menkominfo sudah berada di bawah ketiak Mulyono dan keluarga sambung warganet. Sebelumnya pakar telematika Roy Suryo memastikan 99,9% akun Kaskus Fufafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka yang merupakan anak sulung Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan langsung Roy Suryo dalam acara Indonesia Lawyers Club yang dipandu wartawan senior Karni Ilyas dengan judul "Setelah Fufafa, ... bisakah pelantikan Gibran dibatalkan?" Bisa ya. Secara teknis ya kita sisakan sedikitlah, 99,9% itu adalah betul bahwa itu adalah wakil presiden terpilih
kata Roy Suryo dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club Kamis 19 September. Ya, saudara sekalian, ini ada kata-kata Rocky, menarik ya. Rocky Gerung anggap keluhan Jokowi seperti fufu fafa. Maksudnya apa ini? Coba kita bacakan sedikit ya. Republik Merdeka juga, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kesempatan kerja semakin menipis jelang akhir masa jabatannya. Pernyataan ini dianggap bertolak belakang dengan klaim kinerja kerja pemerintahannya. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi seperti mendekonstruksi klaim kinerja pemerintahnya sendiri dengan menyebut kesempatan kerja menipis karena ketidakpastian kondisi ekonomi global. Ini yang namanya fufu fafa. Artinya dia berkeluh kesah yang seharusnya kewajiban dia, kata Rocky dalam sebuah wawancara bersama jurnalis senior Hersono Arif ya. Menurutnya tidak tepat jika Jokowi menyatakan lapangan pekerjaan sulit didapat ke depannya akibat kondisi ekonomi global. Sementara fakta yang Rocky dapat ketika Jokowi memerintah 2 periode masih terdapat pengangguran yang cukup banyak karena pertumbuhan ekonomi dalam negeri tidak bisa digenjot. Kita tahu bahwa Jokowi masih menganggap ekonomi kita bisa tumbuh hingga 10% di awal pemerintahannya. Itu artinya dalam rasio antara pertumbuhan dan lapangan kerja, 1% pertumbuhan ekonomi menghasilkan atau menyerap 400.000 tenaga kerja, urainya. Jadi 10% artinya ada 4 juta tenaga kerja yang terserap. Dan itu yang gagal dibuktikan oleh Jokowi, sambung mantan dosen filsafat UI itu. Oleh karena itu Rocky memandang Jokowi hanya melempar bola panas kepada pemerintahan selanjutnya dengan menjadikan kondisi ekonomi global yang tidak menentu akan berefek kepada ketersediaan lapangan pekerjaan. Jadi semua hal yang sebetulnya harus dilakukan untuk memberi kesempatan kepada rakyat menikmati lapangan kerja selama 10 tahun ini justru dia tidak penuhi, ungkap Rocky. Ya, saudara sekalian, selain itu ada hal yang menarik ya. Selain tagar Gibran bocil pengecut menggema di medsos, tak bisa mengelak lagi. Jadi begini saudara sekalian ya. Memang ketika fufu fafa ini bocor, itu maju kena mundur kena bagi Gibran Raka Buming Raka. Kalau dia menghindar terus sementara pembuktian makin memberikan keyakinan dan tidak bisa dibantah, maka orang mengatakan dia pengecut, tidak gentleman, tidak mau mengakui. Tapi kalau dia mengakui, maka tidak berarti masyarakat segera memaafkannya. Permasalahannya sederhana, masyarakat merasa dilukai ya dengan kandidasi dia sebagai calon wakil presiden. Bagaimana mungkin orang yang tidak jelas kapasitasnya, tidak jelas kualitasnya, tidak jelas etikabilitasnya, maju karena putusan lobby-lobby dari pamannya yang kemudian terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan lain sebagainya, tiba-tiba dijadikan wakil presiden. Ada memang yang mendukung, yaitu elit-elit politik yang merasa diuntungkan dengan penguasa atau kekuasaan hari ini. Tapi coba lihat mayoritas rakyat, ya. Paling tidak dari suara-suara yang ada di media sosial, berapa banyak yang membela Gibran Raka Buming Raka dan berapa banyak pula yang menghujatnya. Gak seimbang kan? Itulah sebabnya kadang-kadang istana mudah sekali dibohongi, dibodohi. Seolah-olah dia memiliki tingkat kepuasan tinggi, ya, kesukaan tinggi. Padahal kita tahu bahwa mereka-mereka yang disurvei itu adalah mereka-mereka yang mudah sekali digerakkan karena ketidaktahuan politik. Tapi mereka yang melek politik, ya, mereka yang tidak punya interest dengan kekuasaan, bukan penjilat misalnya, ya pasti akan mengatakan hal yang sesungguhnya. Dan hal yang sesungguhnya itu pahit bagi Mulyono dan keluarganya. Itu soalnya ya. Dan coba juga nanti di akhir tayangan ini saya akan menayangkan video Reza ya, Indragiri Amril ya. Jadi dia mengatakan soal fufu fafa atau Gibran yang mungkin kecanduan konten-konten pornografi dan dampak atau akibatnya seandainya dia menjadi pemimpin Indonesia. Itulah sebabnya kemudian orang merasa keberatan. Gak ada kaitannya dengan mengadu domba Presiden Jokowi, Presiden Prabowo dan Gibran ya.
This is about Gibran, ya. Ini Gibran dengan rakyat Indonesia. Bukan Gibran dengan Prabowo Subianto, tapi Gibran dengan rakyat Indonesia. Dan ini ada tambahan baru ya, bahwa yang namanya nomor telepon yang disertakan dalam pendaftaran sebagai calon wali kota Solo ya itu ternyata ya terkait dengan akun Fufu Fafa itu. Jadi nomor yang ujungnya 33 itulah yang kemudian didaftarkan sebagai sebagai calon ya nih. Jadi sebagaimana diberitakan rmol.id, makin ketahuan nomor ponsel Fufu Fafa dicantumkan Gibran pada berkas Pilkada Solo. Teka-teki siapa sebenarnya pemilik akun Kaskus Fufu Fafa yang mengagetkan publik selama 2 pekan ini makin terang benderang ya, ceto welo-welo. Warganet mulai menelusuri lebih jauh dan menemukan jika nomor tersebut terdaftar di akun Kaskus dengan nama pengguna Fufu Fafa. Nomor telepon seluler alias ponsel yang diduga milik Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka beredar di media sosial setelah akun X @yourunknown _ membocorkan data pribadi putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Warganet mulai menelusuri lebih jauh dan menemukan jika nomor tersebut terdaftar di akun Kaskus dengan nama pengguna Fufu Fafa. Selain itu, nomor ponsel tersebut juga terhubung ke beberapa situs terlarang. Dikutip dari kantor berita RMOL Jabar pada Senin, meski belum ada konfirmasi resmi nomor tersebut benar milik Gibran, beberapa warganet mencoba memvalidasi dengan mengirimkan e-money seperti GoPay dan OVO untuk melihat nama penerimanya. Baru-baru ini akun @yourarnold _ mengungkap bukti baru jika Gibran pernah mencantumkan nomor tersebut dalam berkas pendaftaran Pilkada 2020 ketika mendaftar sebagai kader PDI Perjuangan. Berkas tersebut menunjukkan nama dan foto Gibran beserta nomor KTP-nya. Unggahan tersebut telah dibagikan lebih dari 6.000 kali dan memicu berbagai tanggapan dari warganet. Padahal udah ubah nama jadi Slamet, tetap aja nggak selamat tulisnya. Meskipun spekulasi tentang kesamaan nomor ponsel Gibran dan akun Kaskus Fufu Fafa terus berkembang, belum ada pernyataan resmi terkait kebenaran informasi tersebut. Ya bingung soalnya. Mau membantah kebohongan publik, tidak membantah, orang terus berspekulasi ya. Kemudian ya itu sobat era sekalian, kalau kita lihat di sini jelas ya. Nomor yang dicantumkan Fufu Fafa ya. Gibran Raka Buming ya, Raka GoPay 624975028233 ya, munculnya nama Gibran Raka Buming Raka. Jadi sobat era sekalian, banyak sekali ya bukti yang menunjukkan bahwa yang namanya Fufu Fafa adalah Gibran Raka Buming Raka. Ya, sekarang yang terbaru adalah pendaftaran sebagai calon wali kota Solo pada tahun 2019 yang lalu itu menggunakan nomor ponsel yang kemudian beredar ya, yang nomor belakangnya 233, dan nomor inilah yang kemudian oleh warganet dikirimi uang melalui aplikasi GoPay ya, kemudian aplikasi OVO dan muncul nama Gibran. Belakangan kemudian berubah jadi Slamet, tetapi kalau menggunakan virtual account di BCA tetap yang muncul Gibran Raka Buming Roko. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi mau diapakan lagi coba ya? Apakah Anda kemudian tetap membantah ya, atau surrender, menyerah saja ya, meminta maaf? Muncul spekulasi dan investigasi dari warganet. Jangan-jangan nanti akan ketemu macam-macam lagi ya. Foam Spring belum terlalu di-spill ya. Belum lagi kemudian ada Facebook dan lain sebagainya ya. Makanya kita tidak boleh ingin mengatakan itu 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu itu baru ya. Kalau jaraknya terlalu dekat luar biasa namanya. Coba kita lihat juga ya, ditampilkan tuh yang ada nomor pendaftarannya ya. Nomor pendaftaran ini yang dibulatin ini ya. Kita akan lihat ya.
Ini dari sini kan terlihat tuh nomornya, ini mohon maaf di spill sedikit ya, nomornya 0897502823. Nomor ini pasti tidak akan aktif lagi saat ini, tetapi paling tidak nomor ini pernah didaftarkan dalam berkas untuk pemilihan wali kota Solo tahun 2020 ya. Pendaftarannya dilakukan Gibran pada tanggal 23 September 2019 ya. Sebagai contoh ini, daftarkan calon wali kota Solo, Gibran siap bersaing di Pilkada 2020. Coba kita lihat ya, tanggal berapa dia mendaftarnya ya. Kalau kita lihat beritanya ya tanggal 23 September 2019 untuk pemilihan tahun 2020 yang banyak dipermasalahkan orang karena masih COVID, bayangkan. Tapi untuk Gibran apa sih yang tidak bisa ditembus? Begitu saudara sekalian. Sobat semuanya, saya ingin membacakan ya satu tulisan atau puisi ya dari seorang pensiunan ketua Serikat Pekerja BUMN yang saya tahu sangat pro Jokowi ya. Kemudian dia tiba-tiba menulis ini kepada saya, tapi sebenarnya sudah nulisnya tanggal 23 Agustus yang lalu ya, sudah lebih lama sesungguhnya. Tetapi saya baru sempat membacanya dan saya kemudian bertanya apakah ini karyanya atau bukan. Dia mengatakan itu karya dia. Loh, saya bilang tumben mengkritik Mulyono. Dia bilang ya kita sesuai porsinya Pak, kalau nggak benar ya kita hajar. Coba kita bacakan puisinya ya, menarik puisinya karena puisi yang berrima ya, ada iramanya. Oke. Judulnya ini saya bacakan ya. Ditulis di Cirinde siang hari 23 Agustus 2024 ya. Judulnya Antara Pinggir Kali dan Dinasti. Ya, saya coba membacakan dengan sebisa saya mungkin ya. Datang dari pinggir kali, mencoba mencari rezeki. Tuhan terlalu baik hati, jadilah orang yang dihormati. Kala asa di atas tertinggi, datanglah kupu-kupu yang menari, memberi dan menaruh madu di semua sisi, hingga madu menghiasi negeri. Ada yang lupa pada gemercik air kali, kecil tapi bersuara tanpa peduli. Nafsu menjadi tak terkendali, ingin ada dinasti di sebuah negeri. Dia menjadi lupa diri, dikelilingi bandit-bandit yang menari. Kami takut Tuhan jadi merasa risih, entah apa yang akan terjadi. Semoga Tuhan tetap berbaik hati pada orang-orang yang lupa diri, caci maki hingga setiap hari, seakan drama menjadi mati tak terkendali. Cirinde siang hari 23 Agustus 2024. Ya saudara sekalian, dia menyertakan meme air mata ya ketika menulis kalimat terakhirnya. Jadi saudara sekalian ya, banyak orang yang kemudian tersadar dan baru sadar betapa problematiknya Jokowi ini. Pada periode pertama banyak orang yang terkecoh. Saya pun termasuk orang yang berharap. Maka saya menulis harapan itu bernama Jokowi. Tapi pada periode kedua saya langsung mengatakan masihkah harapan itu bernama Jokowi. Karena 3 tahun setelah masa pemerintahannya saya kemudian mengkritik ya, jadi pengkritik kelas berat karena saya menganggap tidak ada lagi harapan bagi Presiden Jokowi. Jadi saudara sekalian, itu yang harus kita lihat secara objektif. Apa yang baik dari Jokowi? Ya, legasinya adalah membubarkan Petral, benar. Menyusun kabinet tanpa ingin adanya jabatan rangkap, itu benar ya. Tetapi semua yang benar itu pada periode selanjutnya berulang kembali dan tidak ada koreksinya. Dia mengangkat dan mengangkut orang-orang dari partai politik. Nah, hal yang sama akan dilakukan oleh Prabowo Subianto
dengan atas nama persatuan. Bro, ya, saya nggak yakin ya kita bisa memberantas korupsi dengan orang-orang bermasalah. Udahlah, kalau Anda mau berantas korupsi, buang itu orang-orang yang bermasalah dan korup itu. Ya, udahlah, gampang, cek harta kekayaannya. Cek di mana saja dia menampung dan menyimpan uangnya. Akan ketahuan. Karena itu, kalau kita mau serius memberantas korupsi, buang semua orang yang bermasalah ini. Tetapi kalau dia tidak dibuang, bahkan diangkut dalam pemerintahan yang baru, omon-omon memberantas korupsi. Sekali lagi, omon-omon memberantas korupsi. Ya, oh, kami pakai taktik, nanti akan resapel, sontoloyo kalau saya bilang begitu. Kenapa? Ketika mereka tahu menjadi sasaran target, maka mereka akan servis terus tuannya. Sehingga tuannya akan lupa dan menganggap, wah ini anak buah penting, workable. Karena bisa provide everything for me. Sontoloyo ya. Karena orang-orang idealis tidak pernah nyogok, tidak pernah memberikan gula-gula kepada penguasanya. Kalau dia diberikan amanah, dia akan mengerjakan sebaik-baiknya tanpa dia mengambil dari negara yang bukan haknya. Tapi kalau para penjilat, mereka akan ambil sebanyak-banyaknya dari negara, mereka servis tuannya, ya, mengucapkan kata-kata yang senantiasa manis sehingga tuannya menjadi senang dan gembira, serta mereka provide semua yang dibutuhkan tuannya. Kalau itu yang dilakukan Prabowo juga sama saja, nggak ada bedanya ya. Tidak ada harapan bagi negeri ini, korupsi akan diberantas dan kesejahteraan akan datang. Itu yang harus dikatakan.